gotta get up. You gotta get up and make a move. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiana, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, kelas manajemen B semester 5. Oke, kali ini saya ingin menjawab pertanyaan UAS mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan mengenai kondisi negara Indonesia yang akan menikmati bonus demografi namun terbentur situasi kondisi pandemi COVID-19 dan apa solusinya dalam mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja produktif. Oke, saya akan menjawab. Dari kisah Pradana adalah satu gambaran pandemi COVID-19 menghambat pemanfaatan bonus demografi yang kini sedang dinikmati oleh Indonesia. Hasil sensus penduduk 2020 mencatat 70,72% dari 270,2 juta penduduk negeri ini berada dalam usia produktif 15-64 tahun. Persentase itu jauh meningkat dibandingkan pada tahun 1971 yang hanya 53,39%. Bonus demografi tersebut menambah jumlah angkatan kerja di Indonesia. Pada Agustus 2020, jumlah angkatan kerja naik 1,74% secara tahunan. Namun sekali lagi, kondisi ekonomi yang sulit selama pandemi membuat seluruh tak dapat terserap. Sebaliknya, pengangguran justru malah meningkat. BPS mencatat angka pengangguran meningkat 37,61% dan menurunkan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 0,24%. Penduduk usia muda pun menjadi yang paling terdampak, rasionya 28,2% dari total pengangguran berusia 20-24 tahun. 16,6% usia 15-19 tahun dan 16,2% usia 25-29 tahun. Peningkatan pengangguran lantaran banyak perusahaan di dalam negeri mengurangi pegawai selama pandemi karena sepinya orderan dari perusahaan tersebut. Hasil survei BPS berjudul Dampak COVID-19 terhadap pelaku usia jilid 2 menunjukkan sebanyak 11,63% perusahaan melakukan jumlah karyawan yang bekerja. Ganjalan lain terhadap pemanfaatan bonus demografi tersebut adalah pandemi membuat kualitas angkatan kerja terancam menurun. Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 mencatat per 20 Januari 2021, mayoritas penduduk yang menderita COVID-19 di dalam negeri berusia 19-59 tahun. Persentase terbanyak di rentang usia 31-45 tahun dengan 30% dari total kasus nasional. Solusi bagi para pekerja produktif, era normal baru atau new normal biasanya kita dengar. Perekonomian ini memungkinkan tidak mudah meskipun peluang-peluang bisnis tetap terbuka. Berkaca pada pengalaman krisis 2008, ketika itu Indonesia relatif berdaya tahan dengan ekonomi yang masih tumbuh 4,5% di 2009. Di tengah pandemi COVID-19, ada saja peluang yang bisa dimanfaatkan agar kegiatan usaha tetap berjalan. Bahkan berkembang pola pikir yang eksploratif jadi kunci agar kegiatan usaha berlanjut di tengah krisisnya pada masa pandemi ini. Dan banyak yang mencoba membuka bisnis online untuk mencari penghasilan tambahan maupun terpaksa banting setir karena kehilangan pekerjaan. Tetapi yang harus kita ketahui,
dalam membuka usaha kita terlebih dahulu memikirkan produk atau jasa apa yang akan kita buka untuk ditawarkan dalam bisnis online tersebut. Contohnya seperti dengan menjual masker di Modif, karena pada saat ini masker merupakan salah satu fashion dalam masa pandemi ini ya. Lalu banyak sekali yang bisa kita buka dalam bisnis online ini, seperti menjual makanan rumahan, karena kita kan semuanya pekerjaan tuh dialihkan ke rumah. Mungkin saja ada beberapa ibu rumah tangga yang wanita karir mungkin tidak bisa melakukan semuanya, jadi melakukan pekerjaan sama masak mungkin kalau tidak bisa, kita bisa manfaatin itu dengan menawarkan secara online. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari jawaban yang saya dapat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.